Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Aulia, mahasiswi semester 5 Program Studi Teknik Kelautan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Nah, pagi hari ini teman-teman, saya akan berbicara mengenai hukum dan regulasi kelautan. Nah, berbicara tentang wilayah suatu negara merupakan unsur utama dalam pembentukan suatu negara. Maka dari itu, penentuannya haruslah ditentukan oleh hukum internasional yang berlaku. Penentuan ini bertujuan untuk menghindari klaim suatu negara terhadap suatu wilayah dan juga untuk menghindari pertikaian yang bisa disebabkan oleh hal ini. Nah, berbicara tentang regulasi kelautan, ada satu kasus yang menjadi cikal bakal penentuan garis baru dalam hukum kelautan, yaitu kasus Anglo-Norway Fisheries Case yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pada tahun 1951, ada kasus antara Inggris dan Norwegia yang familiar disebut dengan kasus Anglo-Norway Fisheries Case. Nah, di mana pada kasus tersebut, Norwegia membuat klaim terhadap lautnya karena dengan bentuk konfigurasi tertentu atau fringing of island and deep indentation. Norwegia menutup laut dengan menarik garis di antara karang-karang tersebut. Penarikan ini disebabkan nelayan Norwegia secara tradisional mengambil ikan di daerah tersebut, sehingga dengan penarikan garis pangkal wilayah ini, laut Norwegia semakin jauh untuk melindungi kehidupan nelayannya. Kasus dengan Inggris muncul karena nelayan Inggris mengambil ikan dalam wilayah laut yang ditutup oleh Norwegia, sehingga nelayan Inggris tersebut ditangkap oleh Norwegia dan diadili. Nah, diawali dari kasus inilah, maka kemudian kedua negara ini berselisih dan kemudian Inggris memutuskan untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Saat dibawa ke Mahkamah Internasional, kasus ini tidak lantas langsung selesai begitu saja. Masih banyak terjadi perdebatan antara kedua belah pihak yang menyebabkan kasus ini masih terus berlanjut. Nah, berikut adalah beberapa fakta hukum yang terjadi pada kasus Anglo-Norway Fisheries Case. Pertama, insiden pertama ini terjadi pada tahun 1911 ketika sebuah pukat yang dimiliki oleh kerajaan Inggris ditangkap oleh pemerintah Norwegia karena telah melanggar peraturan yang dibuat mengenai daerah perbatasan. Kedua, tahun 1922. Insiden ini berulang hingga tahun-tahun selanjutnya. Sehingga pada tahun 1933 pemerintah kerajaan Inggris mengirim sebuah memorandum kepada pemerintah Norwegia yang isinya berisi tentang keberatan kerajaan Inggris terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Norwegia terhadap nelayan-nelayannya. Nah, kemudian pada tahun 1935, dekrit Norwegia mengenai batas wilayah zona perikanan terbit. Nah, kemudian Inggris menyetujui bahwa zona 4 mil yang diukur bukan dari batas terendah, melainkan berdasarkan garis lurus yang menghubungkan titik terluar di sepanjang pantai. Kemudian dalam dekrit yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli tahun 1935, pemerintah Norwegia membatasi wilayah bagian utara yang dilindungi undang-undang bagi warga negaranya, membatasi zona perikanan Norwegia pada laut teritorial. Pada tanggal 16 September 1948, Norwegia menjelaskan kepada kerajaan Inggris bahwa mereka tidak dapat melakukan perjanjian tersebut. Inggris memberikan jawaban bahwa batas-batas zona perikanan yang ditetapkan oleh Norwegia tidak sesuai dengan hukum internasional dan menolaknya sebagaimana berlaku bagi kapal nelayan Inggris. Terakhir, sejak 16 September 1948, Norwegia mengganggu kapal nelayan Inggris yang melakukan pemancingan dalam garis batas 1935. Dari beberapa fakta hukum yang sudah disampaikan, bahwasanya kedua negara ini masih saling bersikukuh ya teman-teman tentang penentuan batas wilayah. Keduanya mengklaim bahwa masing-masing sama-sama berhak dan benar dalam penetapan garis pantainya.
Namun, kemudian Mahkamah Internasional memberikan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan bahwasannya tindakan pemerintah Norwegia dalam menentukan garis pangkal bagi perbatasan zona perikanannya melalui Royal Decree tahun 1935 tersebut tidak melanggar ketentuan hukum internasional. Kedua, metode-metode yang dipakai dalam penetapan garis pangkal tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum internasional. Ketiga, menolak pendapat Inggris bahwasanya GPL hanya dapat ditarik dari muka suatu teluk. Alasannya, jika cara penarikan GPL dapat dibenarkan sebagai salah satu cara penarikan garis pangkal, maka tidak ada alasan mengapa garis-garis lurus yang demikian tidak dapat ditarik di antara pulau-pulau kecil dan karang serta Skagerrak yang terdapat di antara dua titik dari pantai daratan. Keempat, sudah menjadi hukum kebiasaan pada Norwegia sejak abad ke-17 bahwasanya daerah tersebut memang milik Norwegia. Kelima, bahwasanya Skagerrak yang dimaksud masih memiliki hubungan teritorial dengan daratan Norwegia sehingga secara yurisdiksi masih menjadi wilayah kedaulatan Norwegia. Keenam, bahwa wilayah tersebut memiliki kepentingan ekonomi dari penduduk lokal Norwegia yang mana wilayah tersebut merupakan sumber mata pencaharian bagi nelayan-nelayan Norwegia sejak abad ke-17. Ketujuh, melihat kondisi geografis dari Norwegia itu sendiri yang memang relief negaranya merupakan gugusan pegunungan dan pantai-pantainya yang berkarang sehingga Skagerrak juga dianggap sebagai daratan. Nah, demikianlah teman-teman beberapa fakta-fakta mengenai kasus Anglo-Norway Fisheries Case. Nah, kasus Anglo-Norway Fisheries Case ini juga merupakan presiden baru dalam penetapan garis pangkal bagi negara berpantai atau coastal state. Nah, jika teman-teman memiliki beberapa fakta yang belum disampaikan pada video kali ini, boleh komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.